Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya dalam kesempatan yang baik ini. Kita sharing kembali tentang produksi hijauan pakan ternak berkelanjutan ya. Kita berharap bahwa apapun yang kita kelola itu ada berdampak pula berkelanjutan, sustainable ya. Jadi produksi hijauan pakan ternak yang berkelanjutan ya adalah suatu konsep penting dalam peternakan untuk memastikan ketersediaan pakan berkualitas tinggi ya bagi ternak yang kita pelihara dengan syarat tidak merusak lingkungan. Ini yang utama. Jadi nanti keberlanjutannya kita harapkan nanti terus ya, di satu sisi kita meningkatkan produktivitas hijauan pakan kita, tetapi jelas tidak merusak lingkungan. Nah, untuk mengkondisikan atau membuat hal ini terjadi, ada beberapa prinsip dan teknik yang perlu diperhatikan ya untuk mencapai produksi hijauan yang berkelanjutan. Yang pertama, dimulai dari pemilihan jenis tanaman yang tepat ya. Kita pilih tanaman hijauan yang sesuai dengan kondisi iklim di mana kita berada ya, termasuk kesesuaian dengan tanah dan kebutuhan nutrisi ternak yang akan kita pelihara. Nah, kemudian tanaman leguminosa seperti alfalfa ya, mungkin ada yang cocok nanti ya, ataupun tanaman pakan seperti rumput gajah, rumput odot, rumput raja sering digunakan untuk kemampuan mereka untuk memperbaiki kualitas tanah dan memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Kalau di daerah di Indonesia banyak juga kita bisa kembangkan berbagai macam leguminosa pohon ya, mulai dari gamal, angsana ataupun yang lain ya seperti lamtoro, kemudian ada turi atau Sesbania grandiflora dan lain-lain yang memang sangat cocok di Indonesia. Nah, ini yang insya Allah bisa kita kembangkan ya. Kemudian yang kedua, rotasi tanaman dan pengelolaan lahan. Rotasi tanaman membantu memelihara kesuburan tanah nantinya dan mengurangi terjadinya resiko erosi dan memutus siklus hama dan penyakit tentunya. Misalnya ya, menggabungkan tanaman hijauan dengan tanaman pangan atau penutup tanah atau cover crop ini dapat meningkatkan kesehatan tanah nantinya ya. Berikutnya adalah yang ketiga, penggunaan pupuk organik dan kompos. Ini sebetulnya yang sering terjadi kan, banyak ketergantungan pada pupuk anorganik. Nah, mulailah kita manfaatkan pupuk yang bisa kita buat, bisa kita olah, bisa kita dapatkan dengan mudah ya di mana saja kita berada ya. Untuk apa? Untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia dengan menggantinya dengan pupuk organik yang bisa kita produksi sendiri ataupun kompos ya, dapat memperbaiki nantinya struktur tanah dan menjaga keseimbangan ekosistem mikro. Nah, pupuk organik juga akan membantu dalam meningkatkan kandungan karbon dalam tanah yang berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim. Yang keempat ini ya, sistem pengairan yang efisien. Jadi pengelolaan air yang baik sangat penting dalam produksi hijauan pakan. Kemudian teknologi irigasi tetes misalnya atau irigasi sprinkle ini dapat juga membantu menggunakan air secara lebih efisien, mengurangi pemborosan air dan memastikan tanaman mendapat air yang cukup pada saat yang tepat ya. Jadi itu beberapa hal. Kemudian yang berikutnya adalah pengelolaan hama dan penyakit secara ramah lingkungan. Jadi kita bisa menggunakan metode pengendalian hama terpadu ya, yang melibatkan penggunaan predator alami
kemudian kita lakukan juga rotasi tanaman dan teknik budidaya yang sehat dapat mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia yang berpotensi akan mencemari lingkungan. Yang keenam itu pemeliharaan kualitas tanah. Jadi menjaga kesehatan tanah sangat penting ya untuk produksi hijauan yang berkelanjutan. Seperti misalnya ya teknik penambahan bahan organik ya, penggunaan mulsa ya, baik mulsa organik kalau bisa ya, dan pengelolaan rumput secara tepat dapat membantu mempertahankan dan meningkatkan kualitas tanah nantinya. Yang ketujuh, kita lakukan diversifikasi hijauan. Jadi diversifikasi jenis hijauan seperti menggabungkan rumput dan leguminosa bisa meningkatkan efisiensi produksi hijauan pakan kita, karena leguminosa ini nantinya akan membantu menyediakan nitrogen ke tanah secara alami ya. Hal ini juga akan mengurangi ketergantungan pada input eksternal seperti pupuk nitrogen. Nah, ini harus benar-benar bisa kita manfaatkan ya hal ini ya. Kemudian yang kedelapan, tentunya kita menggunakan sistem agroforestry ya, mengkombinasikan hijauan pakan ternak dengan tanaman berkayu ataupun pepohonan dapat memberikan manfaat ganda ya. Dengan sistem ini tidak hanya menyediakan pakan tetapi juga tempat berteduh bagi ternak, melindungi tanah dari erosi serta meningkatkan keanekaragaman hayati. Kemudian kita lanjut ke pembahasan tentang praktek pertanian berkelanjutan dalam produksi hijauan pakan ya. Ini kalau tadi gambaran secara umum, kita prakteknya seperti apa. Nah, praktek pertanian berkelanjutan dalam produksi hijauan pakan ternak ini sangat penting juga untuk memastikan bahwa sumber pakan ini memadai ya dari segi kuantitas ataupun kualitas. Di satu sisi tidak mengorbankan kondisi lingkungan, kesehatan lingkungan misalnya. Nah, praktek ini menyeimbangkan kebutuhan ekonomi, kemudian sosial dan lingkungan dalam produksi pakan ternak dengan cara yang ramah lingkungan. Nih, ada beberapa praktek pertanian berkelanjutan yang dapat diterapkan. Yang pertama, di dalam pengelolaan tanah yang baik tentunya. Nah, pengelolaan tanah yang baik, apa yang bisa dilakukan? Yang pertama ataupun bisa kita lakukan adalah dengan rotasi tanaman. Nah, mempraktekkan rotasi tanaman hijauan dengan tanaman pangan lainnya ini dapat meningkatkan kesuburan tanah ya. Kemudian mengurangi resiko serangan hama nantinya dan memperbaiki struktur tanah. Ini yang penting ya. Kemudian yang berikutnya ataupun yang harus kita lakukan di dalam pengolahan tanah yang baik ini adalah penggunaan pupuk organik ya. Jadi menggunakan kompos, pupuk kandang ya, dan bahan organik lainnya yang ini akan membantu mempertahankan kesuburan tanah dan menjaga keseimbangan nutrisi tanpa merusak ekosistem. Jadi kita berharap ekosistem di dalam tanah tersebut itu berkembang, terbangun ya, tidak siklusnya berjalan dengan baik ya, interaksinya ada ya. Jadi itu nanti akan membantu di dalam mengolah tanah yang baiknya ya. Kemudian penambahan bahan organik, misalnya teknik seperti penanaman tanaman penutup atau cover crop dapat memperbaiki kandungan bahan organik tanah yang dapat meningkatkan retensi air dan mengurangi terjadinya erosi. Kemudian yang berikutnya adalah pengelolaan air yang efisien. Jadi irigasi hemat air ini menggunakan sistem irigasi yang efisien seperti irigasi tetes ataupun sprinkle yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Ini dapat mengurangi penggunaan air dan mencegah pengeringan lahan. Nah, koleksi air hujan ya, ini akan membangun sistem penampungan air hujan untuk digunakan ya saat musim kemarau ya. Jadi akan membantu
menjaga pasokan air bagi tanaman hijauan. Nah, kemudian kita lakukan pemeliharaan kualitas air, ya, mengurangi penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang dapat mencemari sumber air sangat penting untuk melindungi lingkungan perairan kita. Kemudian yang ketiga itu pengelolaan hama penyakit secara ramah lingkungan. Nah, ini pengendalian hama terpadu, integrated pest management, ya. Jadi menggunakan pendekatan terpadu dalam mengendalikan hama dan penyakit seperti pemanfaatan predator alami, kemudian rotasi tanaman, kemudian penggunaan pestisida nabati, dan teknik budidaya sehat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan kimia. Kemudian pemilihan varietas tanaman yang tahan terhadap penyakit, misalnya menggunakan varietas hijauan yang lebih tahan terhadap penyakit dan kondisi lingkungan yang ekstrim misalnya. Ini dapat membantu mengurangi kebutuhan untuk intervensi kimia, ya. Kemudian berikutnya adalah pemanfaatan sistem agroforestry. Sistem agroforestry ini akan menggabungkan tanaman hijauan dengan pepohonan dan tanaman berkayu. Ini dapat memberikan keuntungan ekologis dan ekonomi. Jadi pepohonan berfungsi sebagai peneduh untuk ternak dan meningkatkan keanekaragaman hayati nantinya, sementara hijauan dapat terus diproduksi di bawah naungan pohon. Yang kelima, ya, misalnya penggunaan varietas tanaman lokal, ya, yang ada di sekitar kita. Ini akan memanfaatkan varietas tanaman lokal yang sudah beradaptasi dengan kondisi iklim dan tanah setempat. Ini akan dapat mengurangi kebutuhan input eksternal seperti pupuk dan pestisida, serta ini akan bisa juga meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim yang terjadi. Kemudian tanaman hijauan lokal ini juga cenderung lebih tahan, ya, terhadap kekeringan dan hama setempat, ya, sehingga lebih efisien dan dalam jangka panjang, ya. Jadi ini sudah beradaptasi dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Kemudian kita lakukan juga integrasi dengan peternakan. Jadi sistem integrasi ternak tanaman ini menggabungkan sistem pertanian tanaman dengan peternakan ternak, di mana limbah ternak ini akan digunakan sebagai pupuk alami untuk tanaman hijauan dan tanaman hijauan digunakan sebagai pakan ternak. Nah, ini akan menciptakan siklus nutrisi yang berkelanjutan, ya. Jadi misalnya rotasi di padang rumput, ya, mempraktikkan rotasi pengembalaan di mana ternak dipindahkan dari satu area ke area lain untuk mencegah terjadinya overgrazing dan memberi kesempatan tanah dan tanaman untuk pulih kembali atau dikenal dengan regrowth, ya. Yang ketujuh, kita lakukan juga diversifikasi produksi hijauan, ya. Jadi misalnya menanam berbagai macam jenis hijauan, termasuk campuran rumput dan leguminosa, ya, baik yang leguminosa yang merambat atau dalam bentuk leguminosa pohon, itu bisa digunakan. Jadi ini akan meningkatkan nilai gizi pakan ternak sekaligus memperbaiki kesuburan tanah. Nah, leguminosa seperti clover, ya, alfalfa, mampu mengikat termasuk kacang-kacangan, aracis pintoy, ya, kacang tanah juga. Nanti kacangnya bisa dikonsumsi oleh manusia, ya, peternaknya. Nah, ini akan mampu mengikat nitrogen dari udara yang akan membantu menambah kandungan nitrogen di tanah, ya. Kemudian diversifikasi juga ini akan membantu meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan cuaca yang tidak menentu serta meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Yang kedelapan ini ada mengurangi jejak karbon dan penggunaan energi. Jadi mengurangi emisi gas rumah kaca, ya, dengan mengadopsi teknologi hemat energi seperti penggunaan mesin yang lebih efisien dan energi terbarukan di lahan pertanian.
Kemudian yang berikutnya adalah untuk mengurangi penggunaan bahan kimia sintetis ya, dan menggantinya dengan input organik dan memanfaatkan limbah pertanian untuk bioenergi ataupun kompos. Ini dapat membantu menurunkan jejak karbon dan produksi dalam produksi hijauan ya. Kemudian berikutnya adalah perencanaan lahan yang terukur. Jadi mengidentifikasi potensi lahan dan menggunakan lahan dengan bijak ya, melalui pendekatan land use planning, kemudian menganalisis potensi lahan yang berbagai kegiatan ya, untuk berbagai kegiatan tentunya, untuk berbagai kegiatan apa? Ya jelas untuk berbagai kegiatan pertanian. Ini dapat meningkatkan efisiensi dan berkelanjutan. Yang ke-10 bisa dilakukan pendekatan ekonomi sirkuler ya. Jadi memanfaatkan seluruh bagian tanaman hijauan dan limbah produksi seperti sisa pakan untuk kompos ataupun bioenergi. Jadi konsep ekonomi ini, sirkuler ini, menekankan pada penggunaan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan ya. Untuk apa? Untuk mengurangi limbah dan dampak lingkungan ya. Dengan mengintegrasikan praktek-praktek ini, petani dan peternak ini nantinya dapat meningkatkan produktivitas hijauan pakan ternak sekaligus menjaga kesehatan lingkungan dan berkelanjutan dalam jangka yang panjang. Mungkin demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini ya. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.